Sekarang adalah yang ke-13 sejak pertama kali diselenggarakan Kongres Jatman ini. Nah, bahwa kali ini Kongres ini dilaksanakan di bawah pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ini memang terkait dengan sejumlah isu, sejumlah masail yang memang harus memerlukan penanganan pada tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, itu saja. Dan yang dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hanyalah sekedar memfasilitasi di antara para pemimpin Jam'iyah Thariqah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah ini untuk menemukan tatanan atau bentuk pengorganisasian yang lebih baik di masa depan. Sebelum ini telah dilakukan sebuah pertemuan yang melibatkan para pimpinan idarah beberapa kali dan sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang insya Allah nanti akan menuntun jalannya Kongres Jatman kali ini. Ini adalah kongresnya para mursyid thariqah, ya, kongresnya orang-orang yang mereka itu adalah asyahidina bi annallaha huwallazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Orang-orang yang sudah tahu sama tahu, yang sebetulnya nggak usah pakai ngomong juga sudah paham. Karena ini, ya, ini adalah kongresnya para ahlud domir. Ya, saya mendapatkan riwayat dari seorang mursyid thariqah di Rembang, namanya Kiai Mansur bin Kiai Abdullah Hafidh. Kiai Abdullah Hafidh ini dulu bersama-sama dengan Kiai Muslih dan lain-lain yang pertama kali menginisiasi Jatman pada tahun 1979. Kiai Mansur Hafidh bercerita kepada saya pada suatu ketika beliau pergi ke Klaten untuk sowan kepada Kiai Muslim Rifai Imam Puro yang kita kenal semua di Jatinom Klaten, Allahyarham Mbah Lim. Sampai di sana pagi menjelang siang, dan karena Kiai Mansur ini putra Kiai Abdullah Hafidh yang dikenal sebagai seorang mursyid, salah satu mursyid besar pada waktu itu, maka kemudian Nyai Muslim menyiapkan jamuan yang agak luar biasa, menyiapkan makan siang yang lengkap dengan buah-buahan dan sebagainya. Tapi setelah semuanya siap, tiba-tiba Kiai Muslim Rifai, Mbah Lim, tiba-tiba mengatakan, ayo ikut aku, ayo ikut aku. Kiai Mansur ini diajak pergi. Kata Kiai Muslim, natanya di sini, natanya di sini, makannya di Jombang. Natanya di sini, makannya di Jombang. Jadi selesai jamuan itu ditata, tidak diajak makan, malah diajak pergi ke Jombang. Kiai Mansur dalam hati agak kecewa, waduh. Padahal kata beliau, bercerita kepada saya, itu ada buah-buahan kesukaan Kiai Mansur, yaitu apel warna merah. Itu kesukaan Kiai Mansur, sudah disediakan di situ, malah nggak jadi makan, diajak pergi ke Jombang. Pergi ke Jombang, sampai Jombang sekitar menjelang asar mungkin, sampai di Tebuireng itu, ini ada Gus Kikin, Ki Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pondok pesantren Tebuireng. Sampai di sana itu Gus Dur sudah menunggu di gerbang.
di gerbang pondok. Ini adalah sekitar pada tahun-tahun awal akhir 80-an atau awal 90-an. Kita tahu pada masa itu belum ada orang punya HP dan di rumahnya Mbah Lim juga tidak ada pesawat telepon. Saya tidak tahu di Tedireng ada atau tidak. Sampai di Jombang, Gus Dur sudah menunggu di pintu gerbang. Dan begitu turun, sudah saya tunggu-tunggu kata Gus Dur. Disambut Gus Dur dengan mengatakan sudah saya tunggu-tunggu, ayo kita langsung masuk makan dulu. Kita langsung masuk makan ayo sekarang, kata Gus Dur begitu. Dan berjalanlah beliau-beliau bertiga masuk rumah. Dan sambil berjalan beriringan dengan Gus Dur itu, Kiai Mansur berjalan beriringan dengan Gus Dur. Gus Dur mengatakan, jangan khawatir, di sini nanti juga ada apelnya. Kata Gus Dur. Nah, Bapak Ibu para kiai sekalian saya hormati, ini saya kira gambaran ahlut thariqah yang sejati seperti ini. Yang enggak usah ngomong sudah sama-sama tahu. Jadi kalau perlu nanti pleno itu enggak usah ngomong. Sudah sama-sama tahu. Jadi jangan khawatir Pak Ali Maskur, Kongres Jatman ini pasti akan adem karena ini sudah tidak butuh ngomong karena sudah tahu sama tahu semua, insya Allah. Dan kita juga tahu sama tahu bahwa semua ini dilakukan untuk kemaslahatan Jatman, untuk kemaslahatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, untuk kemaslahatan warga dan seterusnya. Karena konsolidasi nizam ini jelas merupakan merupakan syarat yang tidak bisa ditawar di dalam perjuangan untuk i'la'i kalimatillah allati hiyal ulya. Tidak mungkin kita berjuang tanpa nizam. Mustahil perjuangan bisa dijalankan tanpa nizam yang baik. Nah, maka saya kira semuanya sudah memahami dan semuanya sudah meyakini bahwa ini menjadi niat kita bersama. Sehingga kita tidak akan pernah khawatir. Dan sekarang sudah dibuktikan bagaimana warga juga berpartisipasi secara luar biasa. Warga NU di Surakarta ini ada 3.000 nasi bungkus. Dan saya koreksi Cak Ali tadi, baksonya bukan cuma 1.000 mangkok, 1.500 ya, jadi lebih banyak lagi. Ini menunjukkan bahwa apapun kata orang tentang Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama tidak bisa ditawar cintanya kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Semuanya kita laksanakan berdasarkan cinta. Semuanya kita laksanakan berdasarkan harapan akan ridha Allah Subhanahu wa taala, barokah dari para masyayikh kita. Amin. Dan apapun kata orang, kita tidak akan terpengaruh karena kita sendiri sudah punya keyakinan yang sama. Jadi saya ingat wasiat Sayyidina Umar bin Khattab kepada putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ketika beliau mengatakan, "Idza akhlasta niyyataka lillah, kafallahu ma bainaka wa bainan nas." Asalkan kita sudah tahu bahwa yang kita lakukan tidak lain hanya karena ibtigha mardatillah, maka apapun kata orang tidak relevan bagi kita semua. Fa na'ridu anil jahilina alladzina la yuridunal haqqa aslan. Apapun yang dikatakan orang, mereka memang bukannya sedang nyari kebenaran, sudah buat apa kita. Yang penting kalau kita lakukan semua ini dengan benar, dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, insya Allah tidak ada yang akan kita dapatkan selain maslahat dan barakah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih, selamat berkongres. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi